Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-141, dengan judul Kecepatan Ekstrim. Langsung ke dalam alurnya. Tombak penetrating rainbow yang dibengkokkan menjadi setengah busur tertekuk kembali ke bentuk aslinya. Seniman bela diri lapis baja hitam Bone Forging Puncak dikirim terbang mundur oleh Lin Ming. Sebaliknya, Lin Ming bahkan tidak mundur setengah langkah. Di waktu normal, Lin Ming akan menerjang ke depan dan menusuk tombaknya dengan momentum yang luar biasa. Biarpun tombaknya tidak bisa langsung membunuh musuh, tetap akan meninggalkan luka serius. Tapi sekarang, jika Lin Ming hanya ingin bergegas maju, dua binatang buas yang setara dengan tahap penempaan tulang awal akan segera berada di kanan dan kirinya, mencoba untuk membungkamnya dan membunuhnya. Mati! Lin Ming berteriak, dan tombak penetrating rainbow dengan keras menyapu keluar. Titik tombak dipenuhi dengan esensi sejati saat tersapu, dan kedua kepala binatang buas ini segera bergetar dengan esensi sejati yang bergetar dan kemudian meledak. Kepala dua binatang buas itu seperti semangka yang pecah. Puff, puff. Kedua mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah, darah menyembur seperti air mancur yang mengalir dari tubuh mereka. Berkat binatang buas yang menunda waktu, seniman bela diri Bone Forging Puncak yang telah dikirim terbang mundur oleh Lin Ming dapat memulihkan napasnya. Dia menopang dirinya dengan tongkatnya, dan dengan bantuan elastisitas tongkat itu, dia menembak ke depan. Kedua tangan menggenggam tongkat dan langsung menggebrak Lin Ming. Melihat staf ini mendatanginya dalam penglihatan matanya, mulut Lin Ming melengkung tersenyum. Dia menjentikkan tombak penetrating rainbow ke tangannya, dan mengambil langkah melompat ke depan. Tetapi dalam satu langkah ini, Lin Ming telah mencapai kecepatan yang menakutkan. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Di bawah jejak Lin Ming, jarak sudah kehilangan artinya. Ketika staf seniman bela diri Bone Forging Puncak turun, Lin Ming berkedip di depan seniman bela diri Bone Forging seolah-olah dia telah berteleportasi, dan menusukkan tombaknya. Engah! Tombak panjang menembus tenggorokan seniman bela diri Bone Forging Puncak. Bahkan 10.000 gerakan bisa dihancurkan dengan kecepatan ekstrim. Ketika kelincahan seseorang mencapai puncak, mereka pasti sudah membunuh musuh mereka bahkan sebelum musuh sempat bereaksi. Seniman bela diri Bone Forging Puncak tidak mengira Lin Ming melakukan ini. Lin Ming belum menunjukkan kecepatan yang begitu mengerikan, dan hasilnya adalah dia telah mati karena tombak Lin Ming. Tombak penetrating rainbow itu seperti ular berbisa yang kembali ke lubangnya di tanah, dan puncak tenggorokan seniman bela diri Bone Forging itu adalah lubang besar yang berdarah. Sebagai seniman bela diri puncak Bone Forging meninggal, tahap awal lainnya binatang buas dan seniman bela diri Bone Forging bukanlah tandingan Lin Ming. Di bawah kekuatan dan kecepatan mencolok Lin Ming yang mengkhawatirkan yang seperti hantu terbang, tombak pelangi penetrating hanyalah sabit dewa kematian karena memanen kehidupan binatang buas dan seniman bela diri ini. Di bawah keterampilan gerakan, Golden Rock menghancurkan Void, Lin Ming, bahkan jika binatang buas dan seniman bela diri ini menyerang, setiap orang akan meleset. Setelah membunuh beberapa binatang buas tahap Bone Forging awal, Lin Ming bisa mengatur napas untuk sesaat. Kemudian, 5 atau 6 hantu muncul di alam mimpi. Mayoritas dari ini adalah seniman bela diri Bone Forging Puncak atau binatang buas, tetapi yang mengesankan, sebenarnya ada seniman bela diri lapis baja perak yang berada di periode kondensasi puls. Seorang seniman bela diri periode kondensasi pulsa. Bagus, sangat bagus. Izinkan saya melihat seberapa besar perbedaan antara saya yang sekarang dan seorang seniman bela diri periode kondensasi puls biasa. Petik 2. Melihat penampilan seniman bela diri periode kondensasi pulsa, semangat juang Lin Ming terbakar seperti neraka yang mengamuk.
Dia telah mendengar desas-desus bahwa batas kekuatan Ling Sen mampu bersaing dengan seniman bela diri periode kondensasi puls yang lemah. Tapi esensi sejati seniman bela diri lapis baja perak ini tidak sekaya. Dia rupanya baru saja membuat terobosan ke periode kondensasi puls, dan meridian melalui tubuhnya belum membuat koneksi lengkap. Seniman bela diri periode kondensasi pulsa semacam ini adalah yang paling lemah dari semuanya. Jika Ling Sen ada di sini, kemungkinan besar dia bisa membunuhnya. Tetapi bagi Lin Ming untuk menghadapinya terlalu sulit. Sekarang, jika Lin Ming mau, dia bisa mengambil pendekatan yang paling masuk akal. Dia akan menghindari seniman bela diri periode kondensasi pulsa, dan menggunakan kekuatan serangannya yang hebat, kecepatan, dan aliran seperti sutra, untuk terus memanen poin dari monster ganas tahap penempaan tulang dan seniman bela diri. Ini adalah cara terbaik untuk memaksimalkan poin. Faktanya, semua 7 murid rumah bela diri yang mendalam adalah sama. Jika mereka bertemu musuh yang tidak bisa mereka hadapi, mereka akan menggunakan metode ini. Zhang Guanyu dan Taku tidak terkecuali. Kedua individu ini masih tidak dapat membunuh seniman bela diri periode kondensasi puls. Pada saat ini, mereka hanya bisa bertahan selama mereka bisa di bawah pengawasan seniman bela diri periode kondensasi puls ini dan mencoba membunuh musuh sebanyak mungkin. Taku mengandalkan kekuatannya yang luar biasa. Bahkan dalam situasi di mana beberapa seniman bela diri periode kondensasi pulsa muncul, dia masih dapat menemukan jalan masuk dan dengan bersih membunuh seorang seniman bela diri tahap penempaan tulang. Inilah mengapa dia selalu ditempatkan di atas Zhang Guanyu, dan naik tahta peringkat kedua di batu peringkat. Tapi Ling Ming tidak punya keinginan untuk melakukan ini. Dia tahu bahwa dengan poin yang dia miliki, posisinya di 10 besar sudah kokoh. Bahkan jika dia membunuh lebih banyak seniman bela diri tahap Bone Forging untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi, apa pentingnya hal itu? Di masa lalu, Lin Ming harus berjuang untuk mendapatkan sumber daya dengan mencapai peringkat yang lebih tinggi. Tapi sekarang, Lin Ming sudah menjalani tes murid inti, dan dengan demikian menikmati manfaat yang tidak berbeda dengan berada di 3 peringkat teratas batu peringkat. Oleh karena itu, poin padanya sekarang tidak lebih dari awan di langit. Selama dia memasuki 10 peringkat teratas dan memperoleh tombak lembut mendalam berat, itu sudah cukup. Terus-menerus menghindari serangan seniman bela diri periode kondensasi pulsa dan membunuh musuh yang lebih lemah. Seperti ini, skornya akan lebih tinggi, tetapi jumlah seniman bela diri periode kondensasi pulsa juga akan meningkat secara bertahap. Oleh karena itu Lin Ming akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk membunuh seniman bela diri periode kondensasi puls. Apa yang ingin diketahui Lin Ming bukanlah berapa banyak poin yang bisa dia kumpulkan, tetapi apa perbedaan antara dia dan seniman bela diri kondensasi puls normal. Mati. Lin Ming tidak pergi untuk berurusan dengan musuh lainnya. Dia menggenggam tombak pelangi penetrasi, dan terbang langsung ke arah prajurit lapis baja perak. Di luar area 10.000 pembunuh, dupa ke-6 sudah terbakar sampai ujungnya. Hasil ini seperti yang diantisipasi banyak orang. 6 batang dupa waktunya tidak terlalu lama. Terakhir kali Murong Zi berpartisipasi dalam penilaian area 10.000 pembunuhan, dia juga bertahan 4-6 batang dupa waktu, dan akhirnya mencapai peringkat 28. Tapi apa yang semua orang tahu adalah bahwa 6 dupa waktu Lin Ming jauh berbeda dari 6 dupa waktu rata-rata orang. Kecepatan dia membunuh musuh-musuhnya benar-benar menyedihkan. Dupa ke-7 baru saja menyala. Lin Ming tampaknya mendekati batasnya. Petik 2. Selama waktu ini di area 10.000 pembunuhan, wajah Lin Ming menjadi merah dengan darah dan dahinya berkeringat banyak. Di bawah pengalihan kerumunan seniman bela diri tahap penempaan tulang, tekanan padanya saat ia bertarung dengan seniman bela diri periode kondensasi pulsa bisa dibayangkan.
Perbedaan antara seniman bela diri periode kondensasi pulsa dan seniman bela diri tahap penempaan tulang sangat besar, karena seniman bela diri periode kondensasi puls mampu menghubungkan semua meridian tubuh mereka. Musuh yang dihadapi Lin Ming baru saja menembus periode kondensasi puls, jadi meridian belum terbuka sepenuhnya. Tapi kekuatan ekstrimnya benar-benar tidak normal. Jika bukan karena gerakan Raja Wali Emas menghancurkan Void, Lin Ming pasti sudah dikelilingi oleh musuh saat ia menghadapi seniman bela diri periode kondensasi pulsa, dan menderita kekalahan yang menyiksa. Meski begitu, seiring berjalannya waktu, luka di tubuh Lin Ming mulai meningkat secara bertahap. Dia mengalami lebih dari selusin luka di tubuhnya, dan kehilangan banyak darah. Ada beberapa luka yang dalam bahkan tulang bisa terlihat. Meskipun Lin Ming bisa bernapas seperti belau, dan mengeluarkan pusaran air, dan juga mendapat dukungan dari True Primal Chaos Formula, dia sudah sampai pada batas ini. Selama waktu itu, Lin Ming telah menembus ksatria lapis baja perak itu dengan tombaknya. Meskipun tombak telah menembus armor dan sedikit melukai tubuh, intisari sejati yang bergetar telah masuk ke dalam tubuh Knight lapis baja perak. Tetapi meskipun Lin Ming telah menuangkan semua esensi sejatinya ke dalam serangan itu, dia masih hanya bisa membuat musuhnya batuk seteguk darah. Flow like silk mampu membunuh musuh karena getaran dari esensi sejati. Namun, esensi sebenarnya dalam seniman bela diri periode kondensasi puls terlalu tebal. Itu menyebarkan getaran sampai batas tertentu saat guncangan datang, dan oleh karena itu Lin Ming tidak dapat membunuh musuhnya dalam satu serangan. Pada saat ini, dupa ketujuh telah terbakar kurang dari setengahnya. Dalam arai 10.000 pembunuhan, Lin Ming mengeluarkan batuk tersumbat dan tiba-tiba ditarik kembali dari alam mimpi arai 10.000 pembunuhan. Penilaian telah berakhir. Lin Ming akhirnya gagal membunuh seniman bela diri tahap Pulse Condensation Period, dia hanya melukainya dengan tombaknya. Meskipun kekuatannya jauh lebih rendah, dengan dukungan True Primal Chaos Formula, Lin Ming mampu bertahan untuk sementara waktu sampai kekalahannya. Sementara di bawah serangan dan pengalihan dari banyak seniman bela diri tahap penempaan tulang dan binatang buas, Lin Ming masih mampu melukai seniman bela diri periode kondensasi puls. Meskipun seniman bela diri periode kondensasi pulsa ini adalah hantu yang disulap oleh arai 10.000 pembunuh, hasil ini sudah cukup untuk dia banggakan. Jika berita ini menyebar, itu akan membuat kehebohan di seluruh kerajaan Sky Fortune. Namun, setelah melukai seniman bela diri periode kondensasi pulsa itu, menghadapi serangan dari begitu banyak musuh panggung Bone Forging, Lin Ming terpaksa melenyapkan beberapa seniman bela diri Bone Forging dan binatang buas. Hasil akhirnya adalah seniman bela diri periode kondensasi pulsa lain telah muncul, dan yang ini bahkan lebih kuat dari yang terkecil. Karena tekanan yang meningkat pada Lin Ming, dia akhirnya dikalahkan. Lin Ming mundur dari altar, dan mata semua orang sudah beralih ke batu peringkat. Mereka ingin melihat dengan mata mereka sendiri, seberapa tinggi Lin Ming akan diatur. Lin Ming memiliki banyak fanboy dan fangirl. Misalnya, banyak saudara dan saudari magang junior muda Lin Maniacs dari Human Hall yang secara fanatik mendukung dan menyembah Lin Ming. Mereka percaya bahwa Lin Ming yang maha kuasa bisa mencapai apapun. Tetapi murid yang lebih tua dan bijaksana yang melihat alasan, mereka berasumsi bahwa alasan Lin Ming datang hari ini adalah untuk pemanasan, dan melihat seberapa jauh dia dari mencapai peringkat 10 besar. 7 guru rumah bela diri yang mendalam telah memberi Lin Ming 3 bulan untuk mencapai peringkat 10 besar. Ini jelas bukan tanggal acak yang telah dia tetapkan. Orang macam apa itu 7 tuan rumah bela diri yang mendalam? Dia pasti telah melihat potensi Lin Ming, dan memperkirakan kecepatan kemajuannya, maka dia membuat daftar penghargaan. 3 bulan untuk mencapai 10 besar, itu seharusnya menjadi batas Lin Ming.
Jika tidak, jika Lin Ming lemah bahkan hanya anak laki-laki, tidak mungkin dia mencapai 10 besar dalam 3 bulan. Lin Ming ini ingin memukau dunia dengan satu prestasi brilian. Karena dia berani datang hari ini, dia pasti tidak terlalu jauh dari 10 besar. Bahkan jika dia tidak bisa masuk bulan ini, dia harus bisa masuk bulan depan. Seorang murid Heavenly Abode peringkat 20 berkomentar sambil mengayunkan kipasnya. Semakin banyak poin yang dimiliki, semakin lambat perhitungan di batu peringkat. Sekarang, beberapa napas waktu telah berlalu, namun tidak ada gerakan apapun di batu peringkat. Lin Ming harus mendekati 10 besar. Penilaian tuan rumah bela diri seharusnya tidak salah. Fakta bahwa dia memberi Lin Ming 3 bulan untuk maju ke 10 besar bukanlah tebakan acak. Dia pasti sudah melihat potensi Lin Ming, dan tidak ingin meninggalkan sesuatu yang tidak disengaja. Lin Ming harus bisa maju ke 10 besar bulan depan. Jika demikian, dia bahkan mungkin bisa mengalahkan Zhang Guanyu di pertandingan bulan keempat. Untuk mengalahkan Zhang Guanyu dalam 4 bulan, itu terlalu menakutkan. Jika magang junior Brother Lin melampaui kita kali ini, saya hanya tidak tahu bagaimana saya akan menanggapinya. Pemuda yang menjawab adalah murid surgawi Abode yang berada di peringkat 20 besar. Kedua teman ini akan segera lulus. Mereka telah menjadi sesama murid selama 5 tahun, dan telah memasuki balai bumi bersama, dan kemudian memasuki kediaman surgawi bersama. Mereka adalah teman seumur hidup yang sangat baik. Kedua orang ini baru saja lewat, dan setelah mengetahui bahwa Lin Ming berpartisipasi dalam penilaian, datang secara khusus untuk melihatnya. Dalam pandangan mereka, bagi Lin Ming untuk maju ke 10 besar dalam 3 bulan sudah menjadi mitos yang tak terbayangkan, sesuatu yang hanya terdengar di cerita pengantar tidur anak-anak. Dan sekarang, jika dia berhasil mencapai 10 besar dalam 2 bulan, mereka benar-benar tidak akan dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan situasi yang begitu fantastis. Setiap bakat, jenius, monster, penjahat atau kata sifat lainnya, tidak akan cukup untuk menggambarkan Lin Ming. Mata mereka terfokus pada baris kedua batu peringkat, saat mereka menunggu susunan sihir ilusi untuk menghitung poin. Baris kedua adalah lokasi tempat puluhan murid berada. Setelah beberapa napas waktu, akhirnya ada distorsi beriak khas di batu peringkat. Namun, fluktuasi ini sebenarnya muncul di satu baris pertama. Nama kelima dan keenam dipisahkan oleh beberapa kekuatan yang tak terlihat, dan nama Lin Ming secara mengesankan muncul di antara mereka. Lin Ming, peringkat 6. Episode ke-142, dengan judul Tombak Lunak yang Sangat Besar. Langsung ke dalam alurnya. Keenam. 20 murid surgawi teratas berkata pada saat yang sama, terkejut. Master rumah bela diri telah memberi Lin Ming 3 bulan untuk masuk ke peringkat 10 teratas. Tetapi hanya dalam 2 bulan, dia telah mencapai tempat ke-6. Apakah ini lelucon? Bahkan mereka berdua, meskipun mereka adalah penggemar berat Lin Ming, tidak berpikir bahwa Lin Ming akan mencapai 10 besar. Tapi kemudian juga membunuh jalannya ke tempat peringkat ke-6. Bahkan murid perempuan muda fanatik dari Human Hall menggosok matanya, seolah-olah ada yang salah dengan penglihatannya. Ambang kesulitan yang telah ditetapkan oleh 7 rumah bela diri yang mendalam sebelum Lin Ming menerima hadiah sulit di luar imajinasi. 3 bulan untuk memasuki 10 besar, 4 bulan untuk mengalahkan Zhang Guanyu, 5 bulan untuk mengalahkan Taku, 6 bulan untuk mengalahkan Ling Shen. Bahkan ada orang yang percaya bahwa daftar hadiah ini hanyalah seseorang yang mengolok-olok Lin Ming. Tetapi hasil saat ini adalah bahwa ketika datang ke Lin Ming, kesulitan yang telah ditetapkan oleh 7 rumah bela diri yang mendalam terlalu rendah. Agar Lin Ming maju ke 10 besar dalam 3 bulan. Mereka hanya meremehkan Lin Ming.
Sekarang Lin Ming hanya membutuhkan waktu 2 bulan untuk tiba di peringkat tempat ke-6. Bukankah ini hanya mempermalukan diri sendiri? Sekarang, sangat mungkin bagi Lin Ming untuk mengalahkan Zhang Guanyu. Satu-satunya persyaratan bagi Lin Ming untuk menjadi murid inti dari 7 rumah bela diri yang mendalam adalah bahwa ia mencapai tahap puncak mengubah otot sebelum dia berusia lebih dari 16 tahun. Semua orang tidak lagi cemas dengan ujian ini. Kesulitan ini terlalu rendah untuk Lin Ming. Artinya, apakah Lin Ming bisa mengalahkan Taku atau Ling Sen atau tidak di masa depan? Dia sudah ditakdirkan untuk menjadi murid inti dari 7 rumah bela diri yang mendalam dan mencapai periode kondensasi puls. Dia akan pergi ke sekte utama Seven Valleys mendalam selama beberapa tahun, dan dengan mudah mencapai tahap Hautian. Kemudian selama Lin Ming menginginkannya, dia bisa kembali ke kerajaan Sky Fortune dan menjadi 7 utusan mendalam atau 7 tuan rumah bela diri yang mendalam. Pada saat itu, kerajaan keberuntungan langit akan menjadi taman Lin Ming, dan dia bisa melakukan sesuka hatinya. Ini membuat berapa banyak orang, berapa banyak keluarga yang cemburu sampai berdarah. Lin Ming juga masih sangat muda, dia benar-benar memiliki kemungkinan untuk melangkah ke panggung Hautian sebelum dia berusia 30 tahun. Kemudian, dia dapat dengan santai dan bebas menghabiskan beberapa ratus tahun masa mudanya ketika banyak keluarga dan kekuatan besar mencoba untuk menyanjung dan menjilatinya. Gadis-gadis cantik yang tak terhitung banyaknya ingin menikah dengannya, bahkan putri kerajaan, dan wanita yang bangga dan sombong seperti Bai Jingyun dan Murong Zi akan selalu siap sedia. Bukan hanya para wanita cantik saat ini, tetapi beberapa puluh tahun kemudian, atau 100 tahun kemudian, semuanya akan dengan mudah diperoleh. Dibandingkan dengan ini, itu bahkan lebih baik daripada menjadi kaisar fana ratusan kali. Bagi mayoritas dari 7 murid laki-laki rumah bela diri yang mendalam, ini hanyalah puncak kehidupan, puncak kehidupan. Lin Ming melihat batu peringkat dan mengerti mengapa dia bisa mencapai hasil seperti itu. Alasan pertama adalah bahwa dia telah menembus tahap mengubah otot, jadi esensi dan kekuatan sejatinya telah meningkat dengan selisih yang besar. Alasan kedua adalah bahwa dia telah memahami konsep angin, dan telah berhasil mempelajari kemampuan gerakan, Raja Wali Emas menghancurkan Void. Di masa lalu, Lin Ming jarang bergerak dalam pertempuran. Tidak peduli seberapa agresif musuhnya atau seberapa mengancam gerakan pembunuh mereka, Lin Ming tidak pernah melarikan diri. Metode bertarungnya adalah untuk benar-benar bertemu langsung dengan musuh dalam pertempuran ketangguhan. Jika dia kuat, maka saya lebih kuat. Dalam pertempuran, aura Lin Ming tidak bergerak seperti gunung yang telah ada sejak zaman dahulu, seolah-olah dia adalah kabel yang lewat di sungai yang bergelombang deras. Setelah Lin Ming mencapai tahap sukses besar dalam metode kultivasinya, sejauh ini satu-satunya yang mampu memaksanya kembali adalah Zuyan. Alasan metode pertarungan ini terutama karena betapa hebatnya kekuatan Lin Ming, dan betapa kuatnya esensi sejatinya. Apa yang paling dia kuasai adalah bertemu langsung dengan musuh, tentu saja, tetapi alasan lainnya adalah karena kecepatan Lin Ming tidak secepat itu. Kecepatan serangannya cukup cepat, tetapi kecepatan tubuhnya benar-benar mengandalkan teknik gerakan dasar. Teknik gerakan fondasi hanyalah manual gerakan yang paling dasar. Lin Ming hanya tidak menempatkan banyak waktu atau usaha untuk mengembangkan teknik gerakan dasar ini, sehingga pencapaian Lin Ming dalam hal kelincahan tetap terbatas. Jika dia hanya bergegas ke depan, maka dengan mengandalkan kekuatan fisik dan esensi sejati yang kuat, Lin Ming bisa mencapai kecepatan tertentu. Tetapi jika dia bergerak pada sudut yang aneh, melayang dengan gerakan yang tidak menentu, maka dia tidak unggul dalam aspek ini. Tapi, Raja Wali Emas menghancurkan Void, mampu sepenuhnya menutupi kekurangan ini. Sekarang dia telah memahami konsep angin,
Terlepas dari apakah itu kecepatan linier atau seberapa gesit gerakannya, Lin Ming sudah jauh lebih unggul dari seniman bela diri di kultivasi yang sama. Dia bahkan bisa membubung hingga berhenti di udara, dan kemudian mengubah arah. Gerakan ini sama sekali melanggar hukum fisika di udara. Seperti dia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, dan esensi sejati dalam tubuhnya sangat tebal dan murni. Sementara itu, dia adalah seorang seniman bela diri yang memiliki kemampuan menakutkan dari flow like silk dan kecepatan seperti hantu dari Golden Rock Shattering the Void. Konsep macam apa ini? Kata-kata tidak cukup untuk menggambarkan betapa kuatnya dia dengan semua keterampilan ini bersama. Dengan kekuatan saya seperti sekarang, saya tidak tahu seberapa buruk saya daripada Zhang Guanyu. Jika saya lebih lemah, seberapa lemah saya? Saya mendengar bahwa dari peringkat keempat, ada perbedaan ekstrim antara peringkat keempat dan peringkat ketiga Zhang Guanyu. Peringkat keempat dan ketiga di batu peringkat bahkan tidak mendekati tingkat yang sama. Kali ini, Lin Ming tidak berusaha memaksimalkan skornya. Jika tidak, dengan gerakan Golden Rock Shattering the Void miliknya, dia akan dengan mudah bisa terbang dan membunuh musuh di tahap Bone Forging, dan sangat meningkatkan skornya. Dia bisa mencapai peringkat tempat keempat, dan bahkan memiliki kemungkinan mencapai peringkat ketiga. Namun, peringkat tidak berarti segalanya. Bahkan jika peringkat Lin Ming melampaui Zhang Guanyu, itu tidak akan berarti apa-apa. Sudah sangat lama sejak Zhang Guanyu terakhir kali berpartisipasi dalam penilaian arai 10.000 pembunuhan. Menurut informasi Putra Mahkota, Zhang Guanyu saat ini mengembangkan kekuatan akasia ilahi, dan kekuatannya mengalami peningkatan yang luar biasa. Saat ini saya lebih rendah dari Zhang Guanyu. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melampauinya. 7 guru rumah bela diri yang mendalam memberi saya waktu 4 bulan untuk menantang Zhang Guanyu, tapi saya pikir saya akan mampu melakukannya dalam 3 bulan. Petik 2. Lin Ming tidak menganggap mengalahkan Zhang Guanyu sebagai masalah yang tidak dapat diatasi. Lin Ming, selamat, Qin Xingxuan berkata sambil tersenyum. Dia telah berdiri tidak terlalu jauh dari altar, dan mengamati perubahan di batu peringkat. Tidak hanya dalam 10 besar, tapi juga peringkat tempat ke-6, sungguh benar-benar bukan sesuatu yang saya harapkan. Kata Bai Jingyun saat dia juga berjalan, berkedip saat dia terus menatap Lin Ming. Dia tidak berpikir bahwa pertumbuhan Lin Ming akan begitu drastis dalam waktu sesingkat itu. Namun, kondisi pikiran Murong Zi jauh lebih baik. Dia melirik batu peringkat dari jauh, dan kemudian menatap Lin Ming saat dia dengan santai berbicara dengan Qin Xingxuan dan Bai Jingyun dengan ramah. Dia bergumam dengan suara rendah, hewan ternak adalah hewan ternak, tidak mungkin menilai seseorang hanya dengan melihatnya. Putaran kedua dari 10.000 pembunuhan arai berlangsung seperti biasa. Namun, tidak ada yang benar-benar memperhatikan ini. Jika bukan karena beberapa murid yang telah meletakkan batu esensi sejati sebagai uang muka, mereka bahkan tidak ingin menjalani penilaian. Saat putaran kedua penilaian dimulai, seorang lelaki tua yang mengenakan gaun biru panjang berjalan ke alun-alun Ashlar 10,000 Killing Arai. Orang tua itu muncul dalam diam, banyak orang bahkan tidak menyadari bahwa dia ada di sana. Seolah-olah dia selalu berdiri di sana, dan tidak ada yang pernah memperhatikannya. Lin Ming tiba-tiba mulai. Ini adalah pertama kalinya dia melihat lelaki tua berjubah biru ini. Orang ini muncul entah dari mana seperti hantu. Lin Ming tanpa sadar mundur selangkah. Pada lelaki tua ini, Lin Ming menyadari bahwa nafasnya bahkan lebih kuat daripada Muyi. Salam, senior. Meskipun dia tidak tahu siapa lelaki tua ini, tetapi untuk muncul di 7 rumah bela diri yang mendalam saat ini, dia harus menjadi salah satu tetua teratas dari 7 rumah bela diri yang mendalam.
Bahkan mungkin dia adalah 7 tuan rumah bela diri yang mendalam. Qin Xingxuan menemukan pria tua ini pada waktu yang hampir bersamaan dengan Lin Ming. Melihat lelaki tua ini, dia sedikit terkejut, segera membungkuk, "Salam, tuan rumah bela diri." Pria itu tertawa dan mengelus janggutnya, berkata, "Anak muda Xingxuan, kata-katamu cukup manis." "Apa? Martial Housemaster saya hanya seorang deputi." Petik 2. 7 rumah bela diri yang mendalam memiliki seorang guru rumah bela diri dan 2 wakil guru rumah bela diri. Namun, Qin Xingxuan selalu canggung menyapa wakil tuan rumah bela diri, jadi dia akhirnya menyapa mereka sebagai tuan rumah bela diri. Hati Lin Ming sedikit dingin. Ternyata lelaki tua ini adalah wakil Master 7 mendalam rumah bela diri, namun dia berhasil memperoleh kekuatan panggung Hautian Puncak. Jika wakil tuan rumah memiliki kekuatan seperti itu, maka tuan rumah bela diri pasti lebih kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak mungkin mereka menjadi master panggung Xiantian. Master bela diri juga harus berada di puncak panggung Hautian. Di antara mereka yang berada di tahap puncak Hautian, ada juga yang lebih lemah dan yang lebih kuat. Saat Qin Xingxuan menyapa lelaki tua ini, para murid yang hadir juga mendengar. Mereka tidak berpikir bahwa lelaki tua yang tiba-tiba muncul entah dari mana ini akan menjadi 7 wakil guru rumah bela diri yang mendalam. Tiba-tiba, para murid ini merasakan aliran emosi sekaligus. Mereka panik, bingung, bersemangat, terpesona, dan takut, semuanya pada saat yang bersamaan. Ini seperti ketika orang biasa tiba-tiba melihat kedatangan kaisar. Mereka takut tidak tahu etiket apa yang pantas, tetapi juga merasa senang dan terhormat berada di hadapannya. Bagaimanapun, bagi orang biasa, kaisar adalah karakter legendaris. Kepada murid-murid tingkat rendah ini, master rumah bela diri dan wakil guru rumah bela diri sangat sulit dipahami dan tertutup dalam gerakan mereka. Seseorang akan merasakan kehadiran mereka, tetapi tidak melihat mereka. Ada banyak murid tempat tinggal surgawi, yang selama 5 tahun mereka di 7 rumah bela diri yang mendalam, tidak akan pernah melihat sekilas master rumah bela diri. Wakil kepala rumah secara pribadi datang. Itu adalah wakil kepala rumah bela diri. Dia benar-benar seorang guru sejati, saya bahkan tidak pernah menyadari bahwa dia muncul. Petik 2. Mengapa wakil kepala rumah datang ke sini? Apakah itu untuk memberi selamat pada Lin Ming? Petik 2. Aku meragukan itu. Tetapi jika itu benar, wajah Lin Ming ini terlalu hebat kali ini. Bahkan jika seorang kaisar baru naik tahta, akan sangat sulit untuk meminta tuan rumah bela diri untuk menghadiri upacara penobatan. Petik 2. Saat orang-orang berspekulasi dalam kebingungan, pada saat ini, lelaki tua berbaju biru itu mengeluarkan sebuah kotak yang terlalu panjang dari cincin spasialnya. Dibangun dengan tegak, kotak ini bahkan lebih tinggi dari orang tua itu, tingginya hampir 10 kaki. Kotak itu terbuat dari kayu cendana. Tampaknya sangat tua, dan samar-samar memancarkan aroma kayu pedesaan. Saat Lin Ming melihat kotak panjang ini, dia memiliki tebakan samar di dalam hatinya. Benar saja, ketika lelaki tua itu membuka kotak itu, terungkap di dalamnya ada kain sutra panjang. Di antara sutra itu, ada kilauan samar dari sesuatu yang berwarna perak. Tanpa ragu, ini adalah tombak yang dibungkus dengan sutra. Tombak lunak yang sangat berat. Orang tua berbaju biru tersenyum dan berkata, "Nak, ambil tombak ini dan lihat." Lin Ming menarik napas dalam-dalam, melepas penutup kain sutra, dan mengambil tombak lembut mendalam berat di tangannya. Saat tangannya menyentuh batang tombak, Lin Ming merasakan aliran kesejukan langsung, seolah tombak ini terhubung dengan daging dan darahnya. Itu memiliki perasaan yang sangat berat, beratnya harus di atas 1000 jins. Tombak itu berwarna perak cerah di sekelilingnya. Bahkan ujung tombaknya juga bersinar perak.
Bilah tombak itu tipis, dingin, dan sangat tajam. Poros tombak itu elastis, tetapi untuk mengguncangnya sebenarnya membutuhkan kekuatan yang lebih besar daripada yang dibutuhkan tombak penetrating rainbow. Jelas bahwa tegangan implisit dan gaya hantaman tombak lunak mendalam berat jauh lebih tinggi daripada besi elastis ungu tua. Merasakan jejak batang tombak yang agak dingin ini, Lin Ming jelas merasakan garis jejak yang sedikit bergerigi pada poros tombak. Mereka seperti riak air dan terasa menyenangkan saat disentuh. Jejak semacam ini bukan untuk mencegah pegangan seseorang tergelincir. Sebaliknya, mereka berasal dari seorang ahli pemurnian yang menorehkannya pada laras poros. Garis-garis ini telah menembus ke dalam poros tombak dan mirip dengan simbol prasasti. Mereka telah lama bergabung menjadi satu kesatuan organik dengan tombak. Mengandalkan garis-garis ini, itu memungkinkan seseorang untuk menuangkan esensi sejati mereka ke dalam tombak dan mengedarkannya ke seluruh, akhirnya mengubahnya menjadi harta langkah manusia kelas menengah. Episode ke-143, dengan judul Manifestasi Esensi Sejati. Langsung ke dalam alurnya. Tidak ada simbol prasasti, pikir Lin Ming. Dia sendiri adalah master prasasti paling hebat saat ini di Kerajaan Keberuntungan Langit. Dia harus merenungkan simbol prasasti macam apa yang akan ditambahkan ke tombak lunak mendalam yang berat ini, untuk mencari kemungkinan promosi yang setinggi mungkin. Sekarang, lelaki tua berpakaian biru itu berkata, sebelum tuan rumah bela diri pergi, dia memberiku tombak ini dan memberitahuku bahwa selama kamu lulus ujian, tombak ini akan diberikan kepadamu. Tombak ini diciptakan oleh fraksi penyuling 7 lembah mendalam. Jika bukan karena keterbatasan yang melekat pada senjata semacam itu, setidaknya itu akan menjadi harta setapak manusia bermutu tinggi. Petik 2. Senjata seperti tombak, tongkat, dan busur semuanya menuntut keuletan dan elastisitas. Mereka adalah harta yang paling sulit untuk dibuat. Meskipun tombak lembut mendalam berat ini hanyalah harta karun tingkat manusia kelas menengah, dalam hal nilai, itu jauh lebih berharga dan berharga daripada pedang harta karun tingkat tinggi biasa. Saat Lin Ming memegang tombak lunak mendalam yang berat, dia cukup menyukainya sehingga dia hampir tidak bisa meletakkannya. Orang tua berpakaian biru itu berkata, tombak lunak yang mendalam dan berat ini memiliki berat 1.200 jins. Poros tombak memiliki panjang 9 kaki dan terbuat dari perak lunak yang sangat dalam, sedangkan kepala tombak adalah 9 inci dan terbuat dari baja bintang dingin. Panjang total tombak ini adalah 9 kaki 9 inci. Di Kerajaan Keberuntungan Langit, bentuk tombak dan tombak serupa. Kepercayaan umum adalah bahwa tombak kurang dari 10 kaki, dan tombak lebih panjang dari 10 kaki. Tombak adalah senjata yang biasanya digunakan dalam pertempuran oleh seniman bela diri, tetapi tombak hampir secara eksklusif digunakan oleh seseorang yang menunggangi kuda perang. Karena tombaknya terlalu panjang, sulit untuk menunjukkan kekuatannya tanpa menunggangi kuda. Di Kerajaan Sky Fortune, tentara menyediakan kuda perang standar dan tombak bagi mereka yang ada di barisannya. Tiang sebuah tombak adalah 10 kaki, dan titik tombak 8 inci, oleh karena itu dikenal sebagai tombak 10 kaki 8. Tombak pernah terkenal digunakan oleh seorang jenderal yang tangguh dan gagah berani. Dia lebih menyukai tombak, dan serangannya akan menyebabkan musuh berdarah seolah-olah senjatanya adalah ular, sehingga dikenal sebagai tombak ular 10 kaki 8. Di Kerajaan Keberuntungan Langit, seorang pria rata-rata tingginya 7 kaki, dan mereka akan memiliki putra setinggi 7 kaki. Tentu saja, ada yang lebih tinggi, dan bahkan mungkin setinggi 8 kaki atau lebih tinggi. Tombak 8 kaki sudah setinggi seorang seniman bela diri yang tinggi. Tombak 9 kaki 9 inci lebih tinggi dari seorang seniman bela diri dengan 2 kaki. Menggunakan tombak yang begitu panjang, jangkauan serangannya akan lebih besar, tetapi kesulitannya juga akan lebih tinggi.
Di antara semua angka, 9 adalah yang tertinggi. Simbol ini sangat mulia dan dihormati sejak zaman kuno. Seorang kaisar fana hanya bisa disebut sebagai Royal Nine Five, tetapi dewa bela diri lama sebenarnya disebut 9 tertinggi. Tombak itu adalah raja dari 100 tentara, dan tombak setinggi 9 kaki 9 inci adalah yang tertinggi di antara semua tombak lainnya. Tombak ini benar-benar raja di antara raja. Seorang master pemurnian yang normal dengan hanya sedikit kemampuan tidak akan pernah berani dengan terburu-buru memperbaiki tombak sepanjang 9 kaki 99. Mereka takut kemampuan mereka tidak mencukupi, dan merusak nasib mereka sendiri. Bahkan jika ada master pemurnian yang yakin dengan teknik pemurnian mereka sendiri, saat membuat tombak, mereka harus memadamkan api ciptaannya dengan air yang ditambahkan dengan darah binatang buas tingkat 5 yang tidak menyenangkan. Hanya dengan pengorbanan tombak ini pengaruh ganas dari tombak akan lenyap. Dengan sumber daya dan sejarah yang mendalam dari 7 lembah mendalam, mereka pasti akan menggunakan darah binatang buas tingkat 5 untuk memadamkan dan meredam tombak. Tidak hanya itu, tetapi mereka tidak akan menggunakan jumlah yang kecil. Di kerajaan keberuntungan langit, 1 tael darah ini bernilai lebih dari 30.000 tael emas, dan sulit untuk dibeli. Ketika Lin Ming berencana untuk menggambar prasasti tubuhnya, dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan 2 tael darah ini. Terima kasih, wakil tuan rumah bela diri. Lin Ming dengan hormat berkata sambil mengambil tombak lembut mendalam berat di kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam. Tombak ini terlalu berharga, dan itu juga sangat penting baginya. Melihat Lin Ming menerima tombak lembut mendalam yang berat, murid-murid lain dari rumah bela diri memiliki ekspresi yang sangat tajam dan bersemangat. Meskipun mereka tidak menggunakan tombak, jika seorang ahli bela diri melihat senjata yang bagus, mereka akan tetap iri. Tunjukkan beberapa gerakan. Orang tua ini ingin melihat teknik tombakmu. Orang tua berpakaian biru itu membasahi bibirnya dan tertawa. Iya, Lin Ming memegang tombak di kedua tangan dan membungkuk. Dia mundur selangkah, dan menempelkan tombak ke lengannya dan mengarahkannya keluar. Tombak lembut mendalam berat 1200 jin dipegang dengan sempurna oleh Lin Ming. Dengan kekuatan Lin Ming yang meningkat, tombak lembut mendalam berat 1200 jin ini tepat. Saat dia merasakan berat tombak, Lin Ming mengguncang batang itu dengan keras. Tombak lembut mendalam yang berat menari seperti ular perak di tangannya, dan ujung tajam dari kepala tombak itu bergetar hingga tampak seperti mutiara ilusi besar. Ada kekuatan kuat yang terkandung di dalam tombak lunak mendalam berat yang sangat mematikan. Jika rata-rata orang menyentuh kepala tombak yang bergetar ini, mereka akan terlempar ke belakang oleh getaran yang kuat. Jika titik tombak ini menyentuh titik-titik tertentu seperti dada atau perut, tulang rusuknya akan patah, dan ada kemungkinan ekstrim bahwa semua organ dalam akan meledak dan orang itu akan mati dengan menyedihkan. Tombak yang bagus. Lin Ming dengan tulus memuji tombak itu, dan tangan kirinya menepuk-nepuk bagian belakang batangnya. Dia dengan paksa menahan tombak panjang yang bergetar dan kemudian mundur selangkah. Momentum yang mengesankan meletus di sekelilingnya, dan tombak lunak mendalam yang berat menusuk seperti sambaran petir perak. Naga banjir pergi ke laut. Cah! Suara menusuk di udara seolah-olah pisau tajam berlari melintasi panel kaca. Gelombang beriak yang terlihat dengan mata telanjang membeku di udara, seolah-olah cahaya itu sendiri berputar. Ini karena esensi sejati yang bergetar yang dituangkan ke dalam tombak tidak memiliki tempat untuk melampiaskannya, jadi itu terlempar ke udara, menyebabkan gelombang suara bergetar yang dengan cepat menyebar. Ledakan. Petir terdengar di udara, dan pilar batu 100 kaki jauh dari Lin Ming tiba-tiba meledak. Puing-puing batu beterbangan di mana-mana saat kolom itu runtuh menjadi debu dan bebatuan. Tapi ujung tombak Lin Ming berjarak 90 kaki dari kolom batu itu.
Mata pria tua berpakaian biru itu berbinar, sungguh orang muda yang baik, itu adalah manifestasi esensi sejati. Manifestasi esensi sejati adalah kemampuan dalam ranah seniman bela diri periode kondensasi puls. Seniman bela diri mampu melepaskan keterampilan bela diri yang luar biasa dan menakjubkan, namun, ini bukanlah manifestasi esensi sejati. Manifestasi esensi sejati mengacu pada saat seorang seniman bela diri menyerang dengan santai, dan mampu mewujudkan esensi sejati dan memadatkannya menjadi kenyataan. Dengan demikian, setiap serangan bebas yang mereka buat akan sebanding dengan keterampilan bela diri dari seniman bela diri biasa. Persyaratan untuk ini adalah bahwa esensi sejati seorang seniman bela diri harus sangat tebal. Biasanya, hanya seniman bela diri periode kondensasi pulsa yang bisa mencapai esensi sejati yang padat. Tapi Lin Ming saat ini baru saja memasuki tahap awal mengubah otot, bagaimana mungkin lelaki tua berpakaian biru itu tidak terkejut. Bukan hanya lelaki tua berpakaian biru, tetapi juga dua tetua, Elder Sun dan Elder Su, Qin Xing Xuan, dan beberapa bakat master lainnya yang telah memperhatikan manifestasi esensi sejati Lin Ming. Bagi Qin Xing Xuan, kemampuan Lin Ming untuk mewujudkan esensi sejati jauh lebih mengejutkan daripada dia mendapatkan peringkat tempat ke-6 di batu peringkat. Qin Xing Xuan merasa sulit untuk membayangkan bahwa seorang seniman bela diri tahap awal otot mengubah dapat mencapai batas di mana dia dapat mewujudkan esensi sejati. Dia sudah berada di tahap Bone Forging, namun dia belum memiliki kemampuan itu. Apa sih yang dibudidayakan Lin Ming? Apakah niat bela diri yang sangat halus ini benar-benar saleh? Petik 2. Murid-murid lain tidak dapat melihat prinsip-prinsip misterius dalam serangan tombak Lin Ming, tapi ini tidak menghalangi mereka untuk berseru kaget pada kekuatan tombak yang berlebihan. Angin tombak, itu pasti angin tombak. Tidak, itu pasti cahaya tombak legendaris. Apa yang Anda tahu? Itulah yang orang zaman dahulu sebut Spirfu. Petik 2. Murid-murid tingkat bawah tidak tahu banyak tentang teori angin tombak, cahaya tombak, angin pedang, cahaya pedang, dan agak tidak jelas tentang spekulasi lain. Mereka hanya tahu bahwa serangan Lin Ming benar-benar sengit. Dengan satu tusukan tombak Lin Ming, dia mampu menghancurkan kolom batu. Meskipun ini adalah gerakan yang tidak disengaja, dia masih sangat bersemangat. Setelah Lin Ming menerobos ke tahap mengubah otot, dia telah mencapai batas manifestasi esensi sejati. Tapi dia tidak bisa menggunakan ini untuk melawan musuhnya. Namun, sekarang dengan harta langkah manusia kelas menengah, untuk pertama kalinya Lin Ming bisa melepaskan esensi sejatinya. Bahkan tanpa menyentuhnya, dia masih bisa menyerang musuhnya. Mengandalkan esensi sejati untuk membuat serangan jarak jauh tidaklah sulit. Biasanya, seorang seniman bela diri bisa melakukan ini setelah mereka mengembangkan keterampilan bela diri. Lin Ming belum mempelajari keterampilan bela diri apapun, tetapi sekarang, selama cadangan esensi sejatinya cukup, dia benar-benar bisa menyerang dengan kekuatan yang sama dengan keterampilan bela diri. Lin Ming tidak puas hanya dengan satu gerakan tombak. Ketika esensi sejatinya dituangkan ke dalam Heavy Profound Soft Spear, itu memiliki perasaan seperti ikan yang berenang di air, dan membuat Lin Ming merasa sangat nyaman. Pada saat ini, aura di sekitar tubuh Lin Ming mekar sekali lagi. Dia menerima tombaknya, menggenggamnya di tangan kanannya dan dengan keras menusuknya belasan kali. Dia berbalik dan menusuk, bunga dalam badai. Flowers in the Storm adalah gerakan lain dalam Foundation Spear Technique. Serangan tombak itu seperti butiran kelopak bunga, tanpa satu celah pun, di mana bahkan air pun tidak bisa masuk. Bayangan tombak menjadi kabur, dan peluit tajam dihasilkan dari kecepatan tombak yang menakutkan. Di sekitar bayangan tombak, ada riak sekali lagi yang terlihat dengan mata telanjang. Apapun yang disentuh oleh gelombang kejut bergetar berkecepatan tinggi ini tercabik-cabik.
Lin Ming menusuk ratusan kali, dan akhirnya melepaskan momentum kuat yang dia kumpulkan beberapa saat yang lalu. Saat dia mengambil kembali tombak perak, pikiran Lin Ming dipenuhi dengan kebahagiaan luar biasa. Kekuatan harta langkah manusia kelas menengah ini benar-benar luar biasa. Jika dia menambahkan simbol prasasti di atasnya, kekuatan tombak akan meningkat hampir 50%. Lin Ming sudah tidak sabar untuk melawan Zhang Guanyu. Berita Lin Ming mencapai tempat ke-6 dalam arai 10.000 pembunuhan seperti bom besar yang meledak di seluruh Sky Fortune City. Hanya dalam satu hari, itu telah menyebar ke setiap sudut dan celah tanah. 3 bulan untuk memasuki 10 besar peringkat batu peringkat, 4 bulan untuk mengalahkan Zhang Guanyu, 5 bulan untuk mengalahkan Taku, dan 6 bulan untuk mengalahkan Ling Shen. Bagi semua orang, rangkaian ujian ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Tapi sekarang, Lin Ming hanya menggunakan 2 bulan untuk menyelesaikan tugas pertama. Tidak hanya itu, tetapi dia telah mengungguli itu, ranking Stone, tempat ke-6. Apakah ini berarti bahwa setelah 4 bulan dia bisa mengalahkan Zhang Guanyu, dan kemudian mengalahkan Taku di bulan ke-5? Dan 6 bulan kemudian menantang Ling Shen. Zhang Guanyu dan Taku tidak menghitung banyak, tapi Ling Shen telah diakui di seluruh kerajaan Sky Fortune sebagai tak terkalahkan dalam panggungnya, bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah seniman bela diri terbaik di bawah periode kondensasi nadi. Dia hanya setengah langkah ke tahap penempaan tulang, namun dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan seniman bela diri periode kondensasi pulse. Jika Lin Ming mengalahkan Ling Shen, maka dia akan menghancurkan legenda Ling Shen yang tak terkalahkan dalam panggungnya, dan kekuatan pribadinya akan sebanding dengan seniman bela diri periode kondensasi pulse. Bagi seseorang dengan kultivasi pada tahap mengubah otot untuk memiliki kekuatan seniman bela diri periode kondensasi pulse, itu menakutkan. Tidak hanya itu, tetapi Lin Ming masih sangat muda, dan kecepatan kultivasinya benar-benar tidak normal. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk masuk ke tahap penempaan tulang, atau periode kondensasi pulsa? Ketika Lin Ming mencapai periode kondensasi pulsa, dapatkah dia mengalahkan Master Hao Tian, dan merebut tahta menjadi seniman bela diri top dalam kerajaan Sky Fortune? Seperti ini, bisakah Lin Ming mencapai panggung Hao Tian, atau bahkan panggung Hao Tian puncak? Dengan kecepatan kultivasi Lin Ming, untuk mencapai tahap Hao Tian sebelum dia berusia 30 tidak akan sulit. Jika dia mencapai tahap puncak Hao Tian, apakah dia bisa dibandingkan dengan Master Xian Tian? Memikirkan hal ini, banyak orang tidak berani menyangka lebih jauh. Bagi mereka, Master Xian Tian hanyalah dongeng yang hanya ada dalam legenda. Bahkan, di 7 lembah mendalam di mana para master dan pembangkit tenaga listrik bersembunyi di mana-mana, seorang master panggung Xian Tian memiliki status yang sangat penting. Terlepas dari apakah mereka adalah 7 utusan mendalam atau master rumah bela diri, mereka hanya akan berada di puncak tahap Hao Tian. Meskipun status mereka lebih tinggi dari kaisar kerajaan Sky Fortune, mereka tetap harus memberikan rasa hormat kepada kaisar. Saat mengeluarkan keputusan, mereka juga harus memperhatikan nada bicara mereka. Tapi Master Xian Tian berbeda. Mereka dapat langsung membuang kaisar, dan bahkan mendirikan kaisar baru menggantikan yang lama. Jika seseorang tidak mematuhi perintah mereka, mereka akan membunuh jalan mereka ke istana kerajaan di malam hari, dan mengambil kepala kaisar yang terpenggal. Siapa yang berani menghentikan Master Xian Tian? Bahkan jika semua orang tahu betul siapa yang membunuh kaisar, siapa yang memiliki kemampuan untuk menyelidiki? Episode ke-144, dengan judul Ouyang Dihua. Langsung ke dalam alurnya. Sederhananya dalam istilah awam, Master Xian Tian adalah eksistensi yang benar-benar mengganggu keseimbangan alam. Jika suatu negara memiliki Master Xian Tian,
maka negara tetangga tidak akan berani melawan negara ini. Jika benar-benar terjadi perang, maka pada hari pertama para jenderal dari semua pasukan akan mati diam-diam di kamp mereka, dan pada hari kedua kaisar juga akan mati di istana kerajaannya. Bagaimana mereka bisa terus bertarung pada saat ini? Jika Lin Ming suatu hari nanti memiliki kekuatan yang bisa dibandingkan dengan Master Xiantian, maka dia pada dasarnya akan mendominasi semua kerajaan Sky Fortune, semuanya akan berada di bawah kendalinya. Karena berita bahwa Lin Ming memperoleh tempat ke-6 di batu peringkat terus menyebar, putra mahkota adalah salah satu orang pertama yang mendengar situasi Lin Ming melalui jimat transmisi suara. Putra mahkota sangat terkejut dengan hasil Lin Ming. Dia berpikir lagi, dengan Lin Ming seperti dia sekarang, itu menjadi semakin besar kemungkinan dia bisa mengalahkan Zhang Guanyu di bulan keempat. Dengan kepribadian Zhang Guanyu, bagaimana dia bisa berdamai dengan kebenaran ini? 7 rumah bela diri yang mendalam mirip dengan kandang binatang. Semua talenta dikumpulkan, seperti para pelatih yang akan menemukan binatang buas dengan tubuh yang bagus dan menjebak mereka di dalam sangkar, memberi mereka makan daging dan air yang baik, dan akhirnya membiarkan mereka saling membantai untuk memilih raja terakhir dari binatang buas. Sekarang, Master Rumah Bela Diri telah memberi Lin Ming 4 bulan untuk mengalahkan Zhang Guanyu sebagai target sasaran. Ini sama dengan mengubah Zhang Guanyu menjadi batu asah Lin Ming. Jika Zhang Guanyu acuh tak acuh, atau adalah pejuang yang ulet yang akan menjadi lebih berani saat ditekan, dan bisa menerima kekalahan mereka, bahkan yang terburuk itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi kepribadian Zhang Guanyu gila dan paranoid. Dia tidak akan mudah menerima kekalahannya, dan riak dari pertarungan itu akan sangat mengkhawatirkan. Metode gelap apa yang akan diadopsi Zhang Guanyu? Yang Lin mengerutkan kening saat memikirkan ini. Lan Yunyu berada di mansionnya, jadi dia bisa menjamin keselamatannya, dan orang tua Lin Ming di Mulberry City berada di bawah lapisan perlindungan yang ketat, jadi seharusnya tidak ada masalah di sana. Adapun Lin Ming, Zhang Guanyu tidak akan berani melawannya. Jadi, apa yang bisa dilakukan Zhang Guanyu? Sekarang, di Asosiasi Perdagangan Sekutu, Zhang Guanyu memiliki ekspresi yang sangat suram saat dia bersandar di sofa. Di sisi ini ada 2 pelayan berpakaian indah berdiri di sampingnya dengan ketakutan dan gentar. Ketika Lin Ming pergi ke arah 10.000 pembunuhan untuk penilaian, Zhang Guanyu adalah salah satu orang pertama yang menerima berita itu. Dia bisa dengan mudah bergegas untuk melihat penilaian Lin Ming, tetapi dia bahkan tidak tertarik untuk melihat Lin Ming pamer di depan semua orang. Ketika Lin Ming menyelesaikan penilaian, Zhang Guanyu juga merupakan salah satu orang pertama yang menerima jimat transmisi suara dengan hasilnya. Hanya 2 bulan, dan dia telah mencapai peringkat ke-6 dari arai 10.000 pembunuh. Hasil ini menyebabkan Zhang Guanyu merasa tidak nyaman. Meskipun peringkat 3 pertama di batu peringkat cukup jauh dari peringkat ke-4 sehingga mereka bahkan tidak dapat dianggap dalam kategori yang sama, dan kekuatan Zhang Guanyu juga telah berkembang pesat baru-baru ini, kecepatan di mana Lin Ming berkembang terlalu cepat, mengerikan. Jika 2 bulan lagi berlalu, akankah surga tahu seberapa banyak kemajuannya? Sekarang Zhang Guanyu merasa seperti menunggangi punggung harimau yang berbahaya, dia tidak bisa lagi mundur. Tuan muda, apakah Anda mencari saya? Zhang Guanyu berpaling untuk melihat seorang pria paruh baya di panggung pelatihan Fischera masuk ke ruangan. Pria paruh baya itu membungkuk. Dia juga mendengar berita tentang Lin Ming mencapai peringkat ke-6. Mengenai hasil ini, dia hanya bisa menghela nafas. 2 bulan lalu dia tidak setuju ketika Zhang Guanyu pergi untuk memprovokasi Lin Ming, tetapi bukan tempatnya untuk memerintahkan Zhang Guanyu tentang bagaimana menangani urusannya. Sekarang dia sudah menyinggung Lin Ming, sudah terlambat untuk membalikkan waktu,
tetapi juga dengan karakter Zhang Guanyu, dia pasti tidak akan menarik tangannya. Jika tuan muda melanjutkan jalan ini dan tidak mengubah sifatnya, maka saya khawatir akan ada masalah di masa depan terkait status tuan muda sebagai penerus asosiasi perdagangan sekutu. Ini tidak akan menjadi keberuntungan bagi tuan muda, orang yang lebih tua tidak akan memilih seorang pria dengan karakter ekstrim untuk berdiri di pucuk pimpinan asosiasi dagang. Petik 1. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya, dia tidak berani mengungkapkan pikiran ini dengan lantang. Zhang Guanyu duduk diam, terlihat semakin suram dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Zhang Guanyu tentu saja mengerti tipe orang seperti apa yang cocok untuk menjadi pewaris asosiasi dagang sekutu di masa depan, tetapi setelah mengembangkan kekuatan akasia ilahi, Zhang Guanyu tidak lagi mempedulikan posisi kebanggaan ini. Apa yang dia kejar adalah awet muda dan esensi yang tak terbatas. Status sebagai ketua asosiasi perdagangan sekutu dipenuhi dengan masalah-masalah duniawi, dan akan mempengaruhi kultivasinya. Setelah beberapa saat hening, Zhang Guanyu akhirnya berkata, "Bantu aku menghubungi Pangeran Awan dan Ouyang Dihua dari 7 lembah mendalam. Saya harus melihat mereka." Petik 2. Pangeran Awan dan Ouyang Dihua. Pria paruh baya itu terkejut. Dia mengerti bahwa Zhang Guanyu sedang mencari uluran tangan, dan bahwa Pangeran Awan tidak diragukan lagi adalah musuh Lin Ming dan bahwa musuh dari musuh adalah seorang teman. Tetapi sejak zaman kuno, ketika melibatkan perebutan tahta, asosiasi perdagangan sekutu selalu mempertahankan netralitas mereka sepenuhnya. Mereka tidak akan memihak pihak manapun. Namun kali ini, Zhang Guanyu justru ingin membalikkan tradisi ini dan berpihak pada Pangeran ke-10. Adapun Ouyang Dihua, orang ini adalah murid langsung dari elder ketiga dari fraksi Akasia 7 Lembah Mendalam, Ouyang Boyan. Faktanya, bakat Ouyang Dihua tidak dianggap luar biasa di antara para murid dari 7 Lembah Mendalam. Ia telah memasuki periode kondensasi nadi pada usia 22, dan sekarang telah berada di sana selama 2 tahun, tetapi masih belum dapat mencapai periode kondensasi puncak. Alasan dia bisa menjadi murid langsung terutama karena dia adalah keponakan dari tetua ketiga, Ouyang Boyan. Karena identitasnya, apalagi kaisar dari berbagai negara, bahkan 7 utusan mendalam dan master rumah bela diri harus menyambut Ouyang Dihua dengan beberapa poin penghormatan. Tahun-tahun ini, Ouyang Dihua telah mengembangkan kekuatan akasia ilahi. Karena itu, dia telah meninggalkan 7 lembah mendalam dan pergi untuk mengalami negara-negara tetangga. Sebenarnya, pengalaman ini sebenarnya mencari wanita cantik di negara-negara ini. Ouyang Dihua memiliki langit-langit yang lebar dan berpengalaman, namun, yang paling dia minati adalah 2 jenis. Jenis pertama adalah putri-putri muda dari keluarga besar yang dihormati. Gadis-gadis ini memiliki temperamen yang luar biasa dan harga diri yang besar. Yang paling disukai Ouyang Dihua adalah merobek pakaian para wanita ini dan mengubah gadis-gadis yang semula murni dan suci ini menjadi pelacur paling dasar. Jenis kedua adalah putri dari keluarga kaya. Gadis-gadis ini murni dan cantik, dan seperti menghirup udara segar. Ouyang Dihua sangat menikmati aroma manis dari tubuh mereka. Asosiasi dagang sekutu tempat Zhang Guanyu berada memiliki banyak urusan lama dengan tetua ketiga Ouyang Boyan dari fraksi Akasia 7 Lembah Mendalam. Alasan Zhang Guanyu mampu mengolah kekuatan akasia ilahi adalah karena dia mendapatkannya dari Ouyang Boyan. Tentu saja, Asosiasi Perdagangan Sekutu telah membayar mahal untuk ini. 5 hari kemudian, 30.000 mil dari Kerajaan Keberuntungan Langit, di Istana Ibu Kota Negara Angin Surga. Zhang Guanyu berdiri di aula, tangan santai, tanpa sedikit pun kesombongan di wajahnya. Di depannya adalah seorang pria berusia 20 tahun dengan malas berbaring di tempat tidur, memegang kecantikan seperti giok di lengannya. Dibungkus selimut,
Pria itu sesekali bergerak, dan bagian dari selimut itu akan terbuka, menampakkan pemandangan tidak senonoh. Jelas, wanita itu ditelanjangi di bawah selimut. Zhang Guanyu, jujur saja, untuk apa kamu datang ke sini hari ini untuk meminta bantuan? Pria ini adalah Ouyang Dihua. Dia telah tinggal beberapa hari terakhir ini di negara angin surgawi, menikmati wanita cantik sambil mencoba menerobos ke tahap sempurna dari lapisan ketiga, kekuatan akasia ilahi. Zhang Guanyu menemukan bahwa Ouyang Dihua tinggal di negeri angin surgawi, jadi dia meminjam elang angin surgawi Asosiasi Perdagangan Sekutu dan menghabiskan 5 hari terakhir melintasi jarak 30.000 mil untuk mengunjungi Ouyang Dihua secara pribadi. Zhang Guanyu menarik gulungan lukisan dari cincin spasialnya dan dengan hormat menyerahkannya kepada pria itu, yang membukanya dan melihatnya. Itu adalah gambar seorang wanita cantik, berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dia memiliki penampilan yang sangat segar, dan yang paling langka dari semuanya, tubuhnya menunjukkan temperamen campuran murni dan mulia yang sangat samar, membuat seseorang ingin segera menjadikannya milik mereka. Gadis dalam lukisan ini adalah Lan Yunyu. Baik, mata Ouyang Dihua berbinar. Yang paling disukainya adalah tipe putri dan tipe putri murni dari keluarga kaya, tetapi wanita dalam lukisan ini tampaknya memiliki bakat untuk menjadi keduanya pada saat yang bersamaan. Di mana dia? Ouyang Dihua memotong langsung ke pengejaran. Zhang Guanyu sedikit ragu-ragu, lalu dengan jujur berkata, di Istana Putra Mahkota Kerajaan Sky Fortune. Ouyang Dihua tertegun sejenak, lalu dia langsung tertawa dan berkata, Zhang Guanyu, apakah Putra Mahkota Kerajaan Sky Fortune menyinggungmu? Gadis ini adalah selir Putra Mahkota. Anda ingin meminjam tangan saya untuk mengalahkan Putra Mahkota. Meskipun saya tidak takut pada Putra Mahkota kecil, jangan berpikir bahwa saya adalah seseorang yang secara tidak sadar akan bertindak sebagai senjata proksi untuk kepentingan Anda sendiri. Dan jika gadis ini telah diterima oleh Putra Mahkota sebagai selir, maka aku tidak terlalu tertarik. Petik 2. Zhang Guanyu berkata, Tuan muda telah salah paham, keperawanan gadis ini benar-benar utuh. Selain itu, gadis ini lahir pada tahun Yin dan bulan Yin. Sebelum ini, saya sudah mengirim anak buah saya untuk mencari 12 gadis Yin murni untuk membantu Tuan Ouyang muda menerobos ke lapisan keempat, kekuatan akasia ilahi. Gadis ini adalah bakat kelas 3 yang unggul, dia akan menjadi primer yang sangat baik dari 12 gadis Pureyin. Sekarang sudah ada panen kecil dari 12 gadis Pureyin yang saya cari. Petik 2. Oh. Ouyang Dihua menjadi tertarik, 12 gadis Pureyin, kamu cukup bertekad. Cara Sky Spill Kontinen menghitung tanggal adalah dengan menyatukan batang langit dan cabang duniawi. Ada 10 batang surgawi dan 12 cabang duniawi. Yang ganjil adalah Yang, dan yang genap adalah Yin, keduanya masing-masing menempati 1/2. Oleh karena itu, ada banyak gadis bulan Yin tahun Yin yang lahir. Lan Yunyu kebetulan adalah salah satunya. Namun, sebenarnya cukup sulit untuk mengumpulkan 12 gadis Pureyin. Gadis pertama, atau primer, harus paling tampan. Namun, gadis-gadis berikut semua mengikuti petunjuk dari horoskop gadis pertama, dan membutuhkan perhitungan horoskop kelahiran mereka. Hasilnya adalah semakin sulit untuk menemukan mereka. Selain itu, gadis-gadis ini juga harus memiliki bakat di atas kelas 3. Jumlah talenta kelas 3 dalam populasi hanya 1%, ini sudah mengecualikan sebagian besar wanita. Terakhir, 12 gadis Pureyin semuanya haruslah wanita cantik di bawah usia 20 tahun, dan juga harus memiliki tubuh perawan. Untuk mengembangkan seni bela diri, semangat seseorang harus menyenangkan dan tidak terhalang. Jika penampilan gadis itu terlalu jelek, maka para pembudidaya seni bela diri itu tidak akan tergerak.
Bagaimana mungkin mereka bergantung pada gadis-gadis jelek ini untuk menerobos hambatan budidaya mereka? Untuk menjadi setidaknya bakat kelas 3, di bawah 20 tahun, kecantikan, perawan, dan persyaratan horoskop yang lebih dan lebih keras, ini menyebabkan pertemuan 12 gadis Ying murni menjadi sangat sulit untuk ditemukan. Ada beberapa murid dari fraksi Acacia yang berusaha mengumpulkan 12 gadis Pureyin. Mereka menghabiskan beberapa tahun mencari, dan akhirnya menemukan mereka dengan susah payah. Namun, usia gadis pertama sudah melebihi 20 tahun. Namun, dalam hal mencari 12 gadis Pureyin, Asosiasi Dagang Sekutu memiliki keunggulan superior yang tak tertandingi. Ini karena Asosiasi Perdagangan Sekutu terlibat di hampir semua bidang bisnis, dan salah satu bidang terbesar mereka adalah perdagangan budak. Di benua langit tumpahan, perdagangan budak adalah kejadian umum. Ada banyak keluarga miskin yang memiliki anak yang tidak bisa mereka besarkan, sehingga mereka akan menjual anak-anak ini, yang pada akhirnya akan menjadi seperti pembantu, selir, pelayan, kasim, dan pekerjaan lainnya. Selama masa perang, sejumlah besar tawanan dan pengungsi sering diubah menjadi pelayan dan budak. Episode ke-145, dengan judul Benih Dewa Sesat, langsung ke dalam alurnya. Asosiasi Perdagangan Sekutu bertanggung jawab atas perdagangan budak di beberapa negara. Karena mereka dapat memilih dari begitu banyak gadis muda, mengumpulkan 12 gadis Pureyin relatif mudah. Sebelumnya, Asosiasi Dagang Sekutu telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan akhirnya mengumpulkan 2 set dari 12 gadis Pureyin, 24 semuanya. 24 gadis ini diberikan kepada tetua ketiga dari fraksi Acacia, Ouyang Boyan. Inilah alasan mengapa Ouyang Boyan telah menukar metode budidaya rahasia, kekuatan akasia ilahi. 12 gadis Yin murni, berapa banyak yang telah kamu temukan? Hati Ouyang Dihua tergerak. Jika dia bisa mengambil 12 gadis Pureyin, kekuatannya akan melangkah lebih jauh. Saya sudah menemukan 6. Zhang Guanyu dengan tidak masuk akal berkata. Faktanya, baru beberapa hari yang lalu dia menentukan Lan Yunyu bisa menjadi primer. Menemukan 11 gadis lain berdasarkan horoskop Lan Yunyu sambil menyesuaikan dengan daftar kondisi lain lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Perintah itu baru saja keluar. Ia memperkirakan hanya ada 1 atau 2 anak perempuan yang ditemukan sejauh ini. Gadis-gadis pertama adalah yang termudah, sayangnya. Orang-orang di belakang mereka jauh lebih sulit ditemukan. 6. Yah, saya tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Setahun kemudian, saya ingin melihat set lengkap 12 gadis Pureyin. Saya tidak perlu penampilan dan bakat mereka lebih tinggi dari wanita dalam lukisan ini, tetapi mereka tidak bisa terlalu buruk. Petik 2. Dengan penampilan cantik Lan Yunyu dan bakat kelas 3 yang unggul digabungkan, dalam populasi sipil, dia benar-benar 1 dari sejuta. Mengumpulkan 12 gadis dengan kualitas tinggi seperti itu, dan juga sesuai dengan horoskop, tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, Ouyang Dihua hanya bisa mengurangi kebutuhan. Tuan muda, mohon lega. Aku hanya ingin meminta sedikit. Petik 2. Berbicara. Ouyang Dihua sudah menduga bahwa alasan Zhang Guanyu datang hari ini adalah untuk memintanya menangani beberapa masalah. Jika tidak, mengapa dia membantunya mengumpulkan 12 gadis Pureyin tanpa alasan sama sekali? Pencarian ini merupakan upaya besar-besaran dalam hal tenaga kerja dan sumber daya. Saya ingin menjadi murid rahasia dari Penatua Ouyang. Saya juga berharap Tuan Muda memberikan beberapa kata yang baik untuk saya. Petik 2. Seorang murid rahasia, Ouyang Dihua sedikit ragu-ragu. Bakat Zhang Guanyu hanya sedikit di atas kelas 5, masih ada perbedaan dalam kualifikasi untuk menjadi murid rahasia dari sesepuh Seven Valleys mendalam. Memikirkan hal ini,
Ouyang Dihua berkata, paman saya sedang mengasingkan diri. Dia keluar dalam sebulan, aku akan mengajakmu menemuinya. Apakah dia memutuskan untuk mengambilmu atau tidak, itu semua tergantung keputusannya. Petik 2. Zhang Guanyu senang di hatinya. Dia berkata, terima kasih, terima kasih. Jangan terburu-buru untuk bahagia. Saya dapat dengan jelas membedakan apa itu rasa syukur dan dendam. Karena saya telah menerima hadiah Anda, maka jika Anda memiliki masalah, saya mungkin dapat membantu Anda. Mengenai apakah paman saya akan mengajari Anda metode kultivasi tingkat tinggi atau tidak, itu bukanlah sesuatu yang dapat saya kendalikan. Petik 2. Saya mengerti. Jika nyaman bagi Tuan Muda, mungkin Tuan Muda ingin naik bersama saya di elang angin surgawi ke kerajaan keberuntungan langit, dan lihat apakah ada wanita yang sesuai dengan standar Tuan Muda. Tuan Muda pasti akan menemukan kemungkinan untuk tinggal di kerajaan Sky Fortune dan menemukan wanita untuk diolah. Saya akan membantu mengumpulkan mereka, dan benar-benar dapat menjamin kepuasan. Petik 2. Mata Ouyang Dihua berbinar. Pergi ke kerajaan Sky Fortune akan cukup bagus. Dia sudah bosan dirinya sendiri dengan bangsa angin surgawi. Saatnya mencicipi rasa yang berbeda. Dan, dia kebetulan ingat bahwa ada bakat kelas 4 superior yang dia perhatikan di kerajaan Sky Fortune, seorang gadis muda yang nama belakangnya adalah Bai. Dalam perjalanan ini, dia mungkin juga menjemputnya. Memikirkan hal ini, Ouyang Dihua tersenyum jorok dan berkata, bagus, kalau begitu aku akan pergi denganmu dalam perjalanan ini. Begitu dia mendapatkan penegasan Ouyang Dihua, Zhang Guanyu menyeringai, tersenyum dengan kejam. Lin Ming, mari kita lihat bagaimana Anda akan mengatur ini. Tidak peduli seberapa galaknya Anda, dibandingkan dengan Anda, saya mendapat dukungan dari Ouyang Dihua. Apa kamu juga punya kemampuan untuk menghadapinya? Aku akan melihat ketika kamu mencoba memberontak melawan Ouyang Dihua, dan dicap sampai mati di bawah sepatunya. Menang melawanku dalam 4 bulan. Kemudian saya akan memaksa tanggal pertempuran yang menentukan itu menjadi 3 bulan. Saya akan menggunakan Life-Saving Death Bone Blade untuk merusak vitalitas Anda dan membuat Anda cacat permanen. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan mempertahankan mitos tentang bakatmu nanti. Perjamuan Kaisar. Petik 2. Lin Ming baru saja menerima jimat transmisi suara putra mahkota. 10 hari kemudian di Istana Kekaisaran, akan ada perjamuan besar yang diadakan, dan bahkan ada beberapa tokoh penting dari 7 lembah mendalam yang akan hadir. Putra mahkota ingin Lin Ming hadir dengan segala cara. Tokoh penting dari 7 lembah mendalam, Lin Ming merenung. Dia belum pernah melihat seseorang dari 7 lembah mendalam sebelumnya. Meskipun dia tidak terlalu menyukai acara mencolok seperti jamuan makan, Lin Ming pasti akan menjadi murid inti dari 7 rumah bela diri yang mendalam segera. Karena seorang tokoh penting dari Seven Valleys mendalam datang, dia cenderung untuk berpartisipasi. Bukan hanya Lin Ming, tetapi semua pemuda yang kuat dari generasi muda di kota Sky Fortune telah menerima undangan, termasuk Qin Xingxuan, Bai Jingyun, Murongzi, Ling Shen, Taku, dan juga 7 mendalam lainnya. Murid inti rumah bela diri dan sebagainya. Seluruh Sky Fortune City telah menjalani pembersihan massal. Jalan-jalan dibersihkan, saluran air dikosongkan, taman dipangkas, dan pita-pita berwarna digantung di sepanjang jalan di jalan utama. Lin Ming tenggelam dalam latihan sehingga dia tidak tahu, tetapi mereka yang membencinya akan membidiknya di perjamuan besar ini. Saat ini, bulan yang cerah sedang tinggi dan cerah di langit malam. Lin Ming memegang tombak lembut mendalam berat di satu tangan, menjaga tombak sejajar dengan lengannya dan menekan sikunya, 9 kaki 9 inci. Tombak lembut mendalam berat 1200 jin terus horizontal saat dipegang oleh Lin Ming.
Semangkuk air tergeletak rata di ujung tombak, tanpa bekas riak. Sikap ini adalah salah satu yang telah dilatih Lin Ming berkali-kali sebelumnya. The Foundation Spear Techniques, Iron Bridge Block the River. Lin Ming menutup matanya. Unit-unit kecil di tubuhnya mulai menyesuaikan diri dengan frekuensi yang aneh, dan semua perasaan terdalam di hatinya benar-benar halus. Dia tidak memiliki sedikit pun pikiran yang mengganggu. Bagi orang yang melihatnya, dia seperti batu yang tidak bergerak di bawah langit yang diterangi cahaya bulan. Angin malam bertiup, dan rumput bergelombang seperti ombak yang tumpang tindih. Seekor kunang-kunang hijau seukuran kacang diam-diam mendarat di tepi mangkuk di ujung tombak, dan mulai minum dari mangkuk air itu. Bisa dilihat bahwa tidak ada satupun riak yang menyebar di dalamnya. Kemudian, Lin Ming perlahan membuka matanya. Dalam 5 hari ini, dia sudah benar-benar menyatu dengan tombak lembut mendalam yang berat. Mengulurkan tombak itu sama dengan menggerakkan lengannya. Bahkan jika serangga kecil jatuh di atasnya, dia bisa merasakannya dengan jelas. Serangga itu tidak sadar karena terus meminum air. Setelah minum cukup, ia mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Lin Ming kembali ke keadaan niat bela dirinya yang halus dan mulai memutar True Primal Chaos Formula lagi. Lin Ming menjadi semakin terampil dalam keadaan niat bela diri yang halus. Sekarang dia bisa masuk kapan saja dan bangun kapan saja. Itu tidak seperti sebelumnya di mana, begitu dia memasuki keadaan niat bela diri yang halus, dia tidak akan tahu jam berapa sekarang. Perlahan-lahan, kecepatan sirkulasi esensi sejati di tubuh Lin Ming mulai meningkat. Setiap kali esensi sejati beredar melewati hati, akan selalu ada sedikit esensi sejati yang diam-diam tetap di sana, tertahan. Ketika esensi sejati mulai terkumpul di sana, perlahan-lahan mulai berputar. Perlahan, kristal esensi sejati seukuran butiran membeku di pusaran esensi sejati itu. Karena pembentukan kristal kecil ini, aliran esensi sejati dipercepat, dan ada perasaan samar mendekati puncak lapisan kedua dari True Primal Chaos Formula. Sukses besar dari lapisan kedua, True Primal Chaos Formulas. Dengan peningkatan True Primal Chaos Formula, otot dan kerangka Lin Ming perlahan mulai bergetar. Unit kecil yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya mulai mencapai harmonisasi yang luar biasa. Meskipun Lin Ming sudah membudidayakan aliran seperti sutra, belum pernah seperti sekarang. Dia memiliki perasaan yang sangat jelas tentang esensi aslinya yang diubah menjadi filamen, dan dia bahkan dapat merasakan jumlah filamen tertentu. Ada 5.000 filamen esensi sejati. Jumlah ini muncul di benak Lin Ming. Flow like silk-nya berada di tahap fondasi, dan esensi sejatinya dapat dibagi menjadi 5.000 filamen esensi sejati. Jika 5.000 filamen esensi sejati ini menembus batu, secara teori, itu dapat menyebabkan 5.000 titik kehancuran. Jika semua titik itu dihancurkan, batu itu akan pecah menjadi beberapa ribu keping. Jika targetnya adalah seseorang, mereka akan benar-benar menemui kematian yang kejam. Meskipun True Primal Chaos Formula telah lebih maju bersama dengan aliran seperti sutra, Lin Ming masih mempertahankan keadaan tidak bahagia atau sedih. Kristal esensi sejati kecil di dalam hatinya mulai memadat tanpa henti, dan dari bentuk aslinya yang kasar dan tidak beraturan, ia mulai berputar perlahan, sampai akhirnya terkondensasi menjadi butiran kristal kecil seperti mutiara. Ini adalah benih kekuatan dewa sesat. Petik 2. Lin Ming tahu bahwa serangkaian perubahan dalam tubuhnya sekarang semua karena pembentukan benih dewa sesat ini. Benih dewa sesat adalah dasar dari kekuatan dewa sesat. Kekuatan dewa sesat adalah teknik rahasia paling berharga dan misterius dalam ingatan fragmen jiwa kedua itu. Bahkan pembangkit tenaga listrik di alam para dewa berpikir bahwa itu adalah keterampilan yang luar biasa tak tertandingi, jelas itu sangat kuat.
Lapisan pertama, kekuatan dewa sesat, dapat meningkatkan kekuatan seseorang dan kekuatan esensi sejati hingga 50%. Lapisan kedua dapat ditingkatkan 100%, lapisan ketiga 150%, dan seterusnya hingga lapisan keenam, di mana lapisan ini dapat meningkatkan kekuatan seniman bela diri dan kekuatan esensi sejati sebesar 300%. Peningkatan semacam ini bergantung pada kompresi esensi sejati. Untuk mempromosikan kekuatan seseorang sebesar 50%, seseorang harus memampatkan esensi sejati mereka sebesar 50%. Untuk mempromosikan kekuatan seseorang sebesar 100%, seseorang harus memampatkan esensi sejati mereka sebesar 100%. Dan kompresi esensi sejati ini justru mengandalkan benih dewa sesat ini. Selama benih dewa sesat ada, jika esensi sejati terkompresi digunakan, itu akan secara otomatis membangun dengan sendirinya. Lin Ming tidak perlu mengelolanya. Lin Ming secara tidak sengaja menghabiskan waktu yang lama dalam keadaan niat bela diri yang sangat halus, dan sekarang, akhirnya, dia telah menanam benih kekuatan dewa sesat ini ke dalam hatinya. Sebelum seorang seniman bela diri mencapai periode kondensasi nadi, darah dan vitalitas mereka adalah fondasinya, dan hati, yang merupakan pusat dari semua ini, adalah kelemahan utama. Tetapi setelah mencapai periode kondensasi pulsa, meridian adalah fondasinya, dan dantian adalah pusatnya, sehingga juga menjadi kelemahan. Benih kekuatan dewa sesat, Lin Ming sekarang ada di hatinya. Setelah dia menembus periode kondensasi pulsa, benih ini akan pindah ke dantiannya. Setelah kekuatan dewa sesat telah menembus ke lapisan pertama, Lin Ming menyingkirkan tombak lembut mendalam berat. Dia meletakkan satu tangan di antara alisnya, dan yang lainnya dengan lembut menekan ke dantiannya, lalu menghembuskan nafas panjang. Nafas ini sama seperti anak panah yang terbang keluar. Itu menciptakan pusaran air di udara yang berputar selama beberapa napas waktu sebelum akhirnya perlahan menghilang. Saya tidak berpikir bahwa terobosan, kekuatan dewa sesat, ini akan memiliki begitu banyak manfaat tak terduga bagi saya. Sepertinya, kekuatan dewa sesat, ini bukan hanya teknik mistik yang meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi juga berguna untuk budidaya seni bela diri. Benih dewa sesat yang ada di hati saya sangat kondusif untuk menstabilkan darah dan memadatkan esensi sejati. Lin Ming sedikit terkejut, tetapi dia juga merasa cukup santai tentang ini. Bagaimanapun, ini bisa dianggap sebagai salah satu kemampuan rahasia bahkan di dalam alam para dewa. Bagaimana mungkin itu tidak memiliki beberapa efek khusus? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.